Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang tantangan kehidupan, gelombang kehidupan, dan bagaimana harus menghadapinya. Dan saya akan mengawali dengan kesan saya ketika saya menyaksikan ada seorang pemuda atau pemudi yang siap dengan papan selancar yang tinggi, berdiri di tepi pantai dengan papan selancarnya. Itu pemandangan yang sangat mengagumkan untuk saya. Karena kemudian dia akan siap ketika ada gelombang besar datang dan dia akan lari, berenang ke tengah, menyambut gelombang itu dan naik ke atas papan selancar, kemudian menikmati gelombang dengan wajah yang penuh sukacita. Gambaran itu adalah gambaran seorang pemenang bagi saya untuk menghadapi gelombang kehidupan. Kesuksesan peselancar bukan dilihat dari posisi dia ketika dia berada di atas gelombang, tetapi perjuangannya jatuh dan bangun ketika berlatih diri untuk bisa meniti gelombang. Sampai dia justru menyambut gelombang yang datang, bukan lari. Karena dia sudah siap. Peselancar itu selalu siap dengan selancarnya. Siap menyambut gelombang yang akan datang dan menikmatinya. Setiap gelombang yang datang adalah kesempatan untuk menikmati kehidupan dan bersukacita meniti gelombang yang sungguh membawa mereka dalam kegembiraan yang tak terlukiskan. Mereka adalah pengingat bagi saya. Orang yang selalu siap untuk menyambut gelombang kehidupan. Daripada mengubah gelombang supaya gelombang yang tinggi jadi landai, nggak bisa. Karena memang alam seperti itu. Peselancar itu memang bisa pergi kalau ada gelombang atau tidak ada gelombang, dia pergi, tidak perlu main di laut, bisa. Tapi hidup kita tidak bisa kita menghindari gelombang. Tidak bisa. Hidup kita selalu ada gelombangnya. Masalahnya kita berlatih atau tidak. Nah, karena itu saya suka sekali melihat pemuda atau pemudi yang siap dengan papan seluncurnya itu, papan selancarnya itu. Hidup kita ini penuh dengan gelombang kehidupan. Tidak bisa mengatakan gelombangnya tidak usah besar-besar, kecil saja. Kalau perlu hidup kita tenang-tenang terus. Enggak bisa. Hidup kita ya penuh dengan gelombang. Bukan masalah gelombangnya, tapi bagaimana saya menyiapkan diri supaya bisa menjadi peselancar yang baik. Supaya kita bisa meniti gelombang kehidupan dan menikmatinya. Sehingga hidup begitu sungguh menyenangkan, sungguh menantang, dan bisa mensyukuri kehidupan, bahkan gelombang yang datang tidak menakutkan. Karena kita sudah siap dengan papan selancar, kita sudah berlatih terus-menerus, sehingga gelombang kehidupan adalah kesempatan kita untuk menitinya, menikmatinya, memandang kehidupan dari perspektif yang berbeda. Gelombang kehidupan adalah sebuah kenyataan, bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa. Tetapi kalau kita adalah peselancar yang handal, gelombang kehidupan adalah kesempatan untuk menikmatinya. Memandang kehidupan dari perspektif yang berbeda, perspektif dari atas gelombang. Sehingga kita tidak menggerutu, tetapi bisa bersukacita, bisa menikmati malahan. Itu seperti ketika kita belajar. Gelombang kehidupan adalah ujian yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tangguh. Apalagi kebanyakan gelombang itu, gelombang kehidupan itu tidak ada di luar diri kita, tapi di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Seringkali yang terjadi adalah gelombang pikiran kita.
Seringkali yang terjadi adalah gelombang perasaan kita. Galau itu adalah gelombang perasaan. Derita, seringkali kita menderita lebih sering dan lebih banyak di dalam imajinasi kita, bukan karena kenyataan. Contohnya, pandemi virus COVID-19 ini sudah setahun lebih loh. Dan banyak orang yang tidak kena, sehat-sehat. Selama 1 tahun lebih sehat, tetapi menderita terus satu tahun lebih itu. Menderitanya bukan karena COVID-nya, dia tetap sehat tidak kena COVID, tetapi karena pikirannya. Oh, jangan-jangan saya kena, nanti kalau kena bagaimana? Alah, 1,5 tahun menderita gara-gara imajinasi. Coba kalau kita bisa menjadi peselancar yang baik atas gelombang pikiran kita sendiri. Menjadi peselancar yang handal atas perasaan-perasaan kita sendiri. Sehingga ketika ada pikiran yang bergejolak, bergelombang, justru kita siap untuk menitinya. Kalau ada perasaan yang bergejolak, justru kita siap untuk menghadapinya dan bisa menikmatinya. Kalau kita bisa seperti itu, kita bangun tidur, yang kita lihat adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menikmati kehidupan, kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk bersuka cita, dan kesempatan untuk mencintai. Karena itu belajar itu sangat penting. Kenapa? Supaya kita terampil dan bisa lulus ujian. Tantangan adalah sebuah ujian. Kalau kita tidak belajar atau belajar secukupnya, kita seperti anak SD yang mau ujian nasional kelas 6 SD, sulit sekali. Tapi kalau kita belajar lebih, sehingga kemampuan kita seperti anak kelas 12, maka mengerjakan ujian anak kelas 6 tidak sulit. Karena itu Mahatma Gandhi mengatakan, hiduplah seolah-olah hidup itu hanya hari ini. Tetapi belajarlah seolah-olah hidup itu tidak akan berakhir. Karena memang kalau ujian sekolah itu mata pelajarannya jelas. Tapi kalau ujian kehidupan, gelombang kehidupan itu, subjeknya tidak jelas, waktunya tidak ditentukan. Bisa datang kapan saja. Maka yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pribadi dalam berbagai bidang, sehingga kita siap ujian apapun dalam kehidupan ini. Kita adalah peselancar-peselancar yang handal. Ketika gelombang datang, kita menyambutnya, karena sudah ada papan selancar yang kita pegang dan kita sudah jatuh bangun dalam kehidupan ini berkali-kali, dan kita berhasil meniti gelombang kehidupan. Maka berlatihlah, belajarlah terus-menerus. Terutama belajar untuk mengendalikan gelombang dalam pikiran kita sendiri, gelombang di dalam perasaan kita sendiri. Dan jangan takut, karena gelombang itu hanya bisa ditaklukkan oleh orang-orang yang berani. Dan kita takut atau berani, gelombang kehidupan akan tetap datang. Kalau gelombang laut ada datang, kita bisa pergi ke mall, tidak perlu menghadapi, tapi dalam hidup tidak bisa menghindar. Yang bisa adalah kita menyiapkan diri, belajar, dan belajar. Sampai kita menjadi ahli, skillful in life. Karena itu kalau ada gelombang kehidupan datang, kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk menguji diri bahwa kita adalah orang-orang yang tangguh. Bahwa kita adalah peselancar kehidupan yang memang handal. Sehingga derita tidak lagi menjadi sebuah hambatan, tetapi tantangan yang membuat kita bisa menunjukkan diri bahwa kita adalah para juara. Nah, ini adalah mindset untuk menghadapi gelombang kehidupan, untuk menghadapi derita yang harus kita hadapi. Karena sebetulnya gelombang kehidupan yang paling besar tidak terjadi di luar, tetapi di dalam pikiran dan di dalam perasaan kita. Satu pihak itu adalah sebuah keuntungan, karena itu berarti ada di genggaman kita. Kita bisa menguasainya, kita bisa melatih diri, sehingga kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh terlatih menghadapi gelombang kehidupan
yang merupakan gelombang di dalam pikiran kita sendiri, gelombang di dalam perasaan kita sendiri, maka tidak ada lagi dalam kehidupan ini yang membuat kita tanpa harapan, yang membuat kita tidak bersemangat. Kalau kita bisa menjadi peselancar yang handal atas gelombang kehidupan kita, maka kita menghadapi setiap hari sebagai sebuah kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk menikmati, kesempatan untuk mencintai. Dan karena itu, hidup kita penuh dengan pengharapan dan sukacita. Dan yang paling penting, jangan takut. Karena Tuhan Yesus adalah penjaga pantai yang siap menyelamatkan kita at any time. Kita tidak akan pernah tenggelam dalam gelombang kehidupan karena ada Tuhan Yesus, sang penjaga pantai itu, yang pasti siap setiap saat untuk menyelamatkan kita. Maka harus mempunyai keberanian untuk menghadapi setiap gelombang kehidupan sebagai kesempatan untuk melatih diri, sekaligus mensyukuri bahwa hidup memang kenyataannya tidak mulus dan landai dan rata dan tenang. Kadang-kadang bergelombang, tetapi bahkan kalau kita sudah terbiasa dan terlatih, gelombang kehidupan adalah kesempatan untuk melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Kalau kita sudah bisa seperti itu, menguasai pikiran dan perasaan, gelombang kehidupan adalah sebuah kenyataan yang bisa kita sambut dengan penuh rasa syukur. Sebagai kesempatan ujian untuk menunjukkan bahwa kita siap untuk naik tingkat. Dan Ibu Teresa berpesan, tidak sulit untuk memperoleh damai, karena damai dimulai dengan senyum. Karena itu, mari lebih banyak tersenyum, karena kita bisa menciptakan banyak kedamaian di dalam diri kita dan orang lain. Bahkan, kita bisa menciptakan kedamaian ketika gelombang kehidupan itu datang. Kita sambut tantangan dan gelombang kehidupan dengan senyum, karena kita sudah melatih diri dan siap menghadapinya. Sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, karena diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk berpikir, diberi kesempatan untuk menikmatinya, diberi kesempatan untuk mencintainya. Tuhan begitu baik, karena selalu menemani kita dan siap menyelamatkan kita. Kita tidak akan pernah tenggelam dalam gelombang kehidupan ini, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena itu, jangan gelisah, harus menghadapi hidup ini dengan penuh pengharapan dan keberanian, karena kita sangat dicintai. Maka, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.